الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin pengajian di Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa sedikit mengkaji dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang tentu saja kita berharap apa yang kita kaji ini nantinya bisa membawa manfaat bagi kita di dunia, serta akan bisa menjadi bekal kita ketika di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang begitu gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yang diambil Islam as-siratal mustaqim. Pada malam hari ini saya mengambil satu judul tentang taubat kolektif dan juga kesadaran menjaga kesolihan. Mengapa kita harus ada taubat kolektif? Karena pada dasarnya dosa itu ada juga yang dilakukan secara kolektif, alias apa? Secara bareng-bareng, jamaah. Jadi dosanya tidak dilakukan hanya satu orang, tapi dilakukan oleh banyak orang, tapi orangnya nggak sadar kalau melakukan dosa kan gitu. Itu kan alhamdulillah min dzalik. Di sini kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada awalnya harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi memang adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat beberapa waktu, tidak beberapa waktu, hampir setiap tahun, yang namanya kerusakan lingkungan itu terjadi secara berangsur-angsur dan di mana-mana. Terus nombodan. Mojokerto termasuk nombodan. Enten ya. Enten nombodan. Daerah yang terkena mungkin karena apa? Kerusakan lingkungan ini. Ada yang banjir misalnya, ada yang terkena tanah longsor, ada yang terkena apa lagi? Kalau kita lihat, alhamdulillah benar. Tanah bergerak, mungkin kemarin ada tanah bergerak. Kita tahu sebagai seorang muslim tentu saja sikap kita adalah menyadari bahwa itu semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu merupakan sebuah cobaan, tapi bisa jadi itu merupakan sebuah peringatan. Lah yang kalau jadi cobaan, maka apa? Itu bisa menghasilkan pahala. Tapi kalau kemudian peringatan tapi tidak sadar-sadar, ini yang bahaya. Nah, seperti itu. Makanya kemudian apa? Kita harus sadar semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga melihat di negara kita, Bapak, Ibu, kita melihat kasus dan kebijakan yang di luar prinsip sila kelima dari negara kita. Apa sila kelima? Keadilan sosial. Kita melihat korupsi ada apa banget? Banyak. Setiap hari kita dengar gitu. Leres gitu. Terus kemudian kebijakan yang sering menyengsarakan masyarakat ini wonten apa mboten? Pembicaraan ya terlihat. Terus kemudian apa? Adilnya prinsip keadilan. Yang mana kemudian sering kita melihat kasus itu kalau ada yang lebih banyak apa? Kasus hukum itu tajam ke bawah, kumpul ke atas. Dan kita melihat seperti itu. Dan ini lain sebagainya kita melihat. Loh, kalau kita lihat apakah ini juga termasuk kemudian apa? Karena apa tadi? Karena qadarullah juga, kehendaknya Allah. Loh, iya. Tapi kita nggak bisa berdiam diri. Apa itu? Kita harus bertanya, mengapa hal ini terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Wong ini berlangsung terus menerus, masa kemudian kita itu diem aja?
banjir terus menerus setiap tahun ada, masa kita diem aja? Masa kemudian korupsi terjadi setiap waktu, masa kita diem saja? Kan nggak bisa. Makanya apa? Memangnya apa yang kemudian harus kita lakukan? Maka kita harus merenungi ayat ini di dalam surat apa nih? Dhaharul fasadu Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan laut itu disebabkan perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallati 'amilu, supaya apa? Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Lah makna al-fasad, munculnya kerusakan itu apa? Dan memang sebabnya apa kerusakan itu? Kok sampai kemudian terjadi di lautan dan juga yang namanya di daratan? Maka para ulama, saya simpulkan di dalam dari tafsir itu apa? Ada 3. Banyak, tapi kita ambil 3 saja. Makna al-fasad yang pertama adalah asyirku billah. Apa yang namanya kerusakan di daratan, kerusakan di lautan itu adalah apa? Kalau manusia sudah mulai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan itu sudah menyebar di mana-mana. Lalu pertanyaan kita, kesyirikan itu menyebar apa benar? Hari ini kita lihat banyak, bahkan syirik itu dikemas dengan apa? Dengan apiknya. Kalau dulu orang kemudian apa zaman dahulu apa syiriknya pakai yang namanya nopo ini jenglot, yang udah kecil terus kemudian katanya hidup, Allah alam bisawab kan. Tapi apa katanya hidup kan ada katanya sakti dan lain sebagainya. Sekarang udah ada model. Dulu pakai jelangkung, sekarang udah ada model diganti Pak namanya adalah spirit doll, keren. Bahasa Inggrisan, ya kan? Boneka arwah, keren sekarang. Tapi apa? Ujungnya sirik. Ujungnya sama, tetap sirik kepada Allah. Dan ini apa? Kemasannya kesyirikan itu semakin banyak dan berbeda-beda dan macam-macam. Lainnya apa? Ini bentuk al-fasad yang terjadi di mana? Di dunia. Lalu yang kedua adalah apa? Kerusakan di bumi. Apa? 1, sistemnya rusak, 2, alamnya rusak. Sistem itu apa? Ya tadi kita lihat bagaimana kemudian yang namanya apa? Oh ternyata harusnya pemerintahan itu berlaku adil. Ternyata apa? Sering kita lihat bahwa apa? Di mana-mana yang namanya pemerintahan itu ternyata melakukan korupsi. Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Yang namanya kekuasaan itu cenderung korupsi, cenderung. Kalau ada kekuasaan yang absolut yang tidak bisa diutek-utek, bahasanya apa gitu? Maka apa? Itu jelas korupsinya. Itu apa? Itu istilah dalam bahasa Inggris. Itu sudah apa? Sudah menjadi orang barat itu sudah merasa apa? Kalau ada kekuasaan yang tidak bisa diruntuhkan atau kemudian tidak bisa dikritik, maka apa? Ini jelas ada sesuatu yang ada di belakangnya. Nah ini apa? Ini sistem. Lah yang rusak kedua adalah alamnya. Kita melihat tadi ada banjir, ada yang namanya longsor. Rusaknya kenapa? Jawabannya adalah karena ulah manusia sendiri. Kemudian apa? Yang terakhir adalah apa? Nakul, yang namanya apa? Hilangnya al-barokah. Negaranya kaya, daerahnya subur. Tapi kemudian hasil dari kesuburannya dan kekayaan itu tidak pernah dinikmati oleh siapa-siapa. Dan pertanyaan kita lagi-lagi, apakah kita merasakan demikian? Gitu.
Kalau merasakan demikian harus muhasabah gitu. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal seperti ini? Maka kita kemudian apa? Melihat lagi kerusakan itu tidak muncul dalam satu malam. Banjir, apakah hanya karena hujan? Mungkin apa boten? Mungkin apa boten? Apakah karena hujan terus kemudian banjir? Apakah hujan itu menyebabkan banjir atau ada sebab yang lain? Tanah longsor, apakah yang kemudian apa? Tanah longsor juga terjadi karena apa? Karena hanya sekedar hujan akhirnya tanahnya jadi longsor. Betul kan? Maka jawaban kita adalah apa? Kerusakan yang terjadi di alam itu tidak terjadi dalam satu waktu. Jangan-jangan apa yang terjadi ini adalah apa? Alam itu rusak karena akumulasi perilaku manusia. Apa itu? Banjir misalnya. Kita contohkan yang gampang, banjir. Kenapa ada banjir? Hujan. Hujan tidak akan menyebabkan banjir. Wong saluran irigasi sudah ada. Yang namanya sungai juga ada. Tapi kenapa masih banjir? Jawabannya adalah karena manusia buang sampah sembarangan. Lah kalau kemudian kita bilang buang sampah sembarangan itu kalau yang melakukan satu orang, kira-kira banjir apa benar? Benar kan? Tapi bagaimana kalau yang melakukan adalah ratusan ribu bahkan jutaan orang? Satu sampah saja yang dibuang sembarangan itu menyebabkan apa? Itulah banjir terjadi. Pertanyaannya, dosa atau tidak? Dosa. Lah ini yang kita sebut sebagai apa? Ini loh dosa jamaah ini. Ini loh dosa jamaah. Lah kita apa sebagai orang Indonesia? Saya pernah melihat di salah satu status di Trip. Ada seorang guru yang kemudian membuat sebuah status. Statusnya seperti ini. Rata-rata negara yang bersih, kenapa kok kemudian negara tersebut non-religius? Sedangkan negara yang cenderung kotor malah orang-orangnya religius. Pertanyaan ini ditanyakan kepada semua orang. Lah kalau panjenengan yang ditanyakan ya apa? Kok negara yang pada dasarnya apa? Maju. Kemudian apa? Di sana itu rata-rata apa? Kok negaranya bersih-bersih? Dan kemudian negara yang berkembang, terutama yang kemudian beragama, kok malah kemudian negaranya jadi kotor-kotor? Pertanyaannya adalah yang salah di mana? Itu jadi apa? Jadi kemudian apa? Pertanyaan yang harusnya kita jawab sebagai seorang muslim. Orang muslim itu diberikan oleh Allah syariat. Syariatnya sudah jelas. Salah satunya adalah apa? At-tahuru sahrul iman. Yang namanya kesucian itu sebagiannya dari iman. Bahkan para ulama mengatakan apa? Tidak hanya kemudian apa? Nisful iman. Tidak hanya bagian saja, tapi ada yang mengartikan bukan satrul, bukan bagian, tapi syartun minal iman. Alias apa? Kesucian itu adalah apa? Tadi syarat di dalam keimanan. Lu dari mana munculnya? Iya, hatinya harus bersih. Dia juga kemudian apa? Bersih dan juga sucinya juga keluar di dalam apa? Perilakunya sehari-hari. Salah satunya adalah apa? Orang yang suka dengan yang suci tidak suka untuk apa? Kotor-kotor. Loh, kita diajari ablution atau wudu itu diajarkan kepada umat Islam. Minimal kita dalam satu hari 5 kali. Di luar tidak ada Pak. Orang non-muslim tidak melakukan itu. Kadang-kadang kalau panjenengan lihat, kalau yang pernah haji atau umroh, kalau kemudian kalau umroh biasanya kemudian kok hotelnya berhadapan dengan hotelnya orang Pakistan atau India, panjenengan lihat kalau pagi mandi atau tidak? Dan mandi Pak, bahkan ambil ember,
kemudian apa? Hilang doang. Sudah, tidak mandi. Nah kalau orang Indonesia sehari mandi berapa kali? Tergantung cuaca, tergantung cuaca. Panas kayak tadi kayak 10 kali juga nggak masalah kan? Lu kita itu termasuk apa? Harusnya jadi orang-orang yang higienis, yang bersih. Tapi menariknya adalah kadang yang diperhatikan hanya secara pribadi. Kita harus ingat sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadul ibad, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah apa? Man kana libasuhu khairun min amal. Yang namanya apa? Tampilannya, bajunya itu lebih bagus daripada amalnya. Kita harus jadi apa? Perhatian kita. Yang dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bersolek, maca, dandan luar biasa. Tapi kemudian apa? Dia tidak memperhatikan amalnya. Tidak hanya sekedar apa? Oh, amal berarti ibadah, Ustaz. Ini kita tidak berbicara hanya dengan Allah saja. Tapi bagaimana kita berbicara dengan manusia? Kita berbicara dengan makhluk di sekitar kita. Bukankah itu juga kewajibannya seorang mukmin? Jadi tadi banjir tidak terjadi hanya dalam satu malam. Kenapa banjir terjadi? Akumulasi bertahun-tahun banyak orang yang buang sampah sembarangan. Lalu kalau pertanyaan dari guru tadi bagaimana jawabnya? Bu, pripun jawabnya? Ini sebuah kenyataan. Jawabannya adalah itu bukan sebab akibat, tapi hanya relevansi atau hubungan saja yang menyebabkan kenapa peradaban itu maju. Orang itu jadi lebih beradab adalah karena apa? Keilmuan yang semakin tinggi. Sedangkan apa? Kenapa negara berkembang kok religius, tapi kemudian masih kokoh, suka kokoh-kokoh? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah mohon maaf. Kita sering dikritik nih bahwa apa? SDM kita masih rendah. Itu nyata, ya kan? Seperti itu. Dan semakin tinggi pengetahuan yang ada, insya Allah adabnya semakin maju juga. Nah ini yang kemudian apa? Kita jadikan jadi bukan karena agamanya. Kalau agama sudah jelas, Islam memberikan perhatian yang sangat besar, terutama di dalam apa? Menjaga lingkungan di mana di sekitar kita. Itu yang terjadi. Yang namanya apa? Tanah longsor. Tanah longsor itu juga bukan karena apa? Karena hujan terus longsor, enggak. Tapi ada namanya deforestasi. Apa itu? Pembabatan hutan secara masif, besar-besaran. Hutan dibundul dijadikan yang namanya bahasanya pemukiman, dijual. Panjenengan kalau tidak percaya, kenapa IKN itu ditaruh di Kalimantan? Alasannya apa? Jauh dari banjir, jauh dari longsor atau gempa bumi, kan? Kenyataannya ternyata daerah sekitar situ kemarin muncul status apa? Mulai ada banjir. Nah, kenapa kok banjir? Alasannya adalah yang nampung air hujannya dari mana? Hutannya sudah dibakar. Nah, itu sebuah kenyataan. Maka itu kalau kita bilang apa? Di sini penyebabnya. Siapa yang menyebabkan itu? Manusia. Ada yang namanya eksploitasi. Eksploitasi itu pengambilan untung sebesar-besarnya. Diambil hanya digunakan saja tapi tidak memperhatikan yang namanya apa? Nanti keberlangsungannya seperti apa? Zaman dahulu, Syekh Hasan Nasr misalnya mengatakan apa? Dulu yang namanya manusia itu dengan alam itu merupakan apa? Sama-sama sebagai apa? Sebagai pelaku. Sehingga apa? Hubungan manusia dan alam itu setara. Artinya apa? Artinya yang namanya manusia kalau zaman dulu itu bukan kemarau. Biasanya kan orang gitu, ngambil buah, kalau ada buah, kemudian apa? Sisain, nggak gitu. Kalau mancing zaman dulu misalnya kalau nyari ikan sing cilik-cilik, you know,
Udah muncul lah tangan ya. Kenapa? Karena hubungannya dengan alam itu sama. Lah ketika kemudian terjadi revolusi industri di Eropa, perubahan cara berpikir juga berubah. Di mana alam itu merupakan objek, hanya objek saja. Sehingga mereka diperas, tapi tidak memperhatikan apa yang akan ditimbulkan dari kerusakan ini. Dan ini terjadi. Kalau benar percaya ngeten mawon lah, tiba-tiba panjenengan nemu emas satu bongkahan di jalan, kita jenengan ambil semua nemu boten. Kalau ambil ini diambil semua nemu boten. Semua dulu pengaruh kan? Kenapa kok gak nyisain yang lain? Itu lo jalanan umum, gini apa boten? Lo kenapa kok kita gak nyisain yang lain? Itu yang kemudian apa? Kita lihat sendiri bahwa apa? Mentalitas kita juga berubah. Yang dulunya apa? Kalau ada sesuatu itu seolah-olah sakno, kok beknya anak sing butuh. Biasanya apa kan? Tapi sekarang enggak. Zaman dulu yang namanya apa? Kalau kita melihat spirit al-ma'un. Al-ma'un itu kan barang-barang yang dipinjamkan. Kemudian apa? Barang-barang harian yang pada dasarnya apa? Gampang didapatkan. Kalau orang pinjam itu harus diberikan. Spirit al-ma'un, kalau dibilang, ada ulama yang mengartikan al-ma'un itu dari kata al-ma' alias apa? Air. Karena yang paling gampang untuk diberikan kepada orang tanpa ada yang namanya nomor bahasanya harus tarif adalah air. Zaman dulu kita melihat di depan rumah itu wonten kendine, iki nomor. Bahasanya ini. Aku wae lah apa iki. Bahasanya yang wonten. Bahasanya kayak gitu. Dulu air itu sesuatu yang paling gampang dicari. Jalan kemana-mana air ada di situ. Dan sekarang susah kan? Nyari air kalau nggak di toko atau ke masjid mungkin. Jadi saat yang menyiapkan air. Apa? Susah itu nyarinya. Lah kenapa kok jadi seperti itu? Seolah-olah apa? Kita jadi orang-orang yang kemudian apa? Kalau kita bilang, oh hanya mikirin diri kita sendiri. Sedangkan sekitar kita tidak dipikirkan. Nah ini apa? Ini bentuk eksploitasi. Terutama apa? Terhadap alam yang kita miliki. Yang berikutnya adalah apa? Bagaimana dengan yang ini, Pak? Nah ini kebijakan yang ada di atas. Tadi dibilang korupsi ada nih, korupsi apa dan lain sebagainya. Kalau kita bilang gitu, masalah yang terjadi itu jangan-jangan juga akumulasi. Kita nggak bisa hanya menyalahkan satu orang yang di atas. Tapi kita harus melihat, jangan-jangan ini adalah bentuk normalisasi yang selama ini kita lakukan. Normalisasi apa, Ustaz? Al-kadhib wal fujur. Apa itu? Kadhib itu apa? Dusta, bohong. Yang kedua adalah al-fujur. Apa itu? Curang. Kalau tidak percaya kita lihat bagaimana kemudian apa yang terjadi di masyarakat kita. Yang namanya apa? Ada banyak kemudian apa di dunia pendidikan, banyak terjadi kecurangan. Kalau kita lihat kemudian apa? Kita melihat, oh harusnya anak-anak kita didik jangan mencontek. Itu jadi sebuah apa? Sebuah prinsip. Di pihak keluarga banyak yang ngomong, wis pokok ini lain kudu api. Yang ditekan siapa? Anaknya. Ketika anaknya tidak bisa mendapatkan ekspektasi dari keluarga, apa yang akan dia lakukan? Menghalalkan segala cara. Padahal kan kita prinsipnya tidak demikian. Proses kejujuran itu harus kemudian diapresiasi. Karena apa? Kita sering lihat seperti itu. Kalau ada orang yang kemudian pernah ngomong seperti ini, kalau ada anak mencontek itu kan proses dari pembelajaran. Kok bisa jadi seperti itu? Siapa yang kemudian mengajarkan? Mencontek terus ngomong lagi ini? Contohan itu mencontek ngomong. Sambil kan? Nah, kalau mencontek kan merpek kan? Nah, kalau contohan itu ngomong. Kerjasama. Nah, itu kan kalau dibilang apa? Itu kan perilaku yang pada dasarnya apa? Itu al-fujur. Kita diajari
innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya yang namanya apa? Kadzib, kebohongan itu nanti akan menunjukkan kepada al-fujur. Ma makna al-fujur? Kalau diartikan kecurangan benar, tapi kita artikan lebih besar lagi, al-fujur itu kebalikan dari al-bir. Kalau al-bir itu segala bentuk kebaikan, maka al-fujur adalah segala bentuk keburukan. Artinya kebohongan yang terjadi sekali itu akan menunjukkan kepada apa? Segala jenis kebohongan yang keburukan yang ada. Nah ini yang kita jauhkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi enggak, Allah gak apa-apa. Sering kemudian apa? Dinormalisasi dengan kata gak apa-apa, cicili. Loh jangan gitu. Sesuatu yang tidak diperbolehkan jangan dibiasakan. Apa yang akan terjadi? Muncul karakter di sana. Karakter itu tidak terbentuk dalam satu hari. Karakter itu terbentuk dari apa? Lama prosesnya. Akhlak itu nggak terbentuk dalam satu waktu, tapi prosesnya juga panjang. Lah kalau anak sudah dibiasakan ala gak apa-apa, sing penting nilai api, apa yang akan terjadi nanti? Oh berarti nek aku ngelakoni ngono ora apa-apa. Kita ngomongin kan itu di sekolah, Ustaz nyari nilai. Lalu bagaimana di dunia kerja? Muncul kemudian apa? Orang-orang yang bahasa kita apa? Bahasanya adalah punya muka dua, orang munafik yang suka menjilat, gak kerja tapi ngambil untung dari orang lain. Wonten apa mboten? Muncul orang-orang manipulatif yang sering kemudian apa? Memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Wonten apa mboten? Dari mana itu semua muncul? Salah satunya adalah apa? Karena hal-hal demikian. Karena itu jangan pernah menormalisasi sesuatu yang tidak boleh. Jangan-jangan akumulasi itu. Kenapa ya kok banyak yang korupsi? Dan karena sudah biasa korupsi. Kapan? Ketika dia belajar. Di masyarakat kita juga sama. Kalau kita tidak percaya, ya kan, masyarakat kita, lingkungan kita, ini ada contohnya. Nah ini Pak, ini contohnya nih Pak. Ini kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan baca tadi. Warga Jalan Telur berserakan dari kecelakaan mobil pick-up. HP hingga dompet korban juga digasak. Dengan bayangkan. Di mana ini? Ini di Indonesia Pak. Ada kasusnya buah jatuh juga sama gitu. Ada kasusnya minyak jatuh, bukannya nolongin malah kemudian apa? Dihilangin semuanya. Lu pertanyaan kita, lu mentalitas di masyarakat kita ternyata seperti ini. Apa? Niki halal atau haram? Ketika ditanyai kok diambil alasannya apa? Mubadir, ngawur katanya. Mubadir bilangnya. Ngawur loh kan? Itu bilangnya seperti itu. Ini terjadi. Ini di mana? Di masyarakat kita. Kita ngomongin lagi kalau kemudian apa contoh yang berikutnya bisa dibilang SNBP, SNBT, UTBK yang terjadi apa? Ini berita tentang kecurangan yang terjadi di sana. Orang-orang mau kemudian masuk ke universitas, ternyata masih banyak yang melakukan kecurangan. Ada lagi, tidak saya munculkan di sini, kasus yang kemudian apa? Ada dari apa? Dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu, kemudian apa? Bikin yang namanya survei. Berapa banyak aktivis yang kemudian apa? Di dalam dunia pendidikan itu yang bahasanya apa? Telat. Berapa banyak yang kemudian melakukan plagiarisme? Berapa banyak yang kemudian macam-macam kalau kita bilang. Bahkan yang namanya apa? Zaman sekarang sudah muncul yang namanya jogi skripsi. Loh jangan bayangkan. Ini dunia keilmuan. Lah pertanyaan kita adalah kita berharap apa? Dengan munculnya yang seperti itu, mentalitas anak-anak kita berubah, mentalitas masyarakat kita berubah. Dengan apa? Allah gak apa-apa, yang penting bayar bisa lulus. Pernah terjadi kasus di Jombang, salah satu universitas, dengan tahu lah insya Allah, di Jombang. Itu pernah. Dulu tahun ketika saya masih kuliah, pulang tahun sekitar tahun 2015.
itu terjadi. Cukup bayar sekian, itu nggak usah kuliah, sudah bisa sarjana. Mungkin karena ini wonten apa boten? Wonten gitu ternyata. Itu pernah terjadi sampai kemudian sampai kemudian akhirnya ditangani, sampai kemudian harus dirubah itu sistemnya. Karena yang datang ketika wisuda itu banyak, dan itu ada yang dari Papua, ada yang dari mana-mana, tapi nggak pernah tampil sekolah, nggak pernah. Tapi apa? Dapat ijazah yang penting bayar. Ya yang kayak gini kayak gimana terusan? Kita berharap apa kan gitu? Berharap apa? Ini terjadi di masyarakat kita. Ya kan? Ini perbedaannya. Ini terjadi di Cina. Ya, terjadi di Cina. Bukan menjarah, warga malah berbondong-bondong membantu truk yang terguling ini, bahkan membeli muatannya agar supir tidak rugi. Nah, beda apa buatan? Sangat berbeda. Dan kalau kita lihat loh, bagaimana mungkin ini terjadi? Lagi-lagi apa? Ketika SDM orang semakin tinggi, maka apa? Semakin maju peradabannya, semakin mengerti mereka bahwa apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Dan jangan-jangan kerusakan yang terjadi, kenapa kok pimpinannya korupsi? Jangan-jangan kita sudah mendidik mereka menjadi para koruptor. Sejak kapan? Sejak usia dini. Ini juga apa? Pesan terhadap diri saya sendiri sebagai pengajar, dan juga panjenengan mungkin yang punya murid-murid. Kalau saya dulu di mana sempat diberikan kesempatan untuk kuliah di Mesir. Di Mesir itu kalau kemudian nyontek itu diskorsing 2 tahun. Jadi kan bayangkan nih, diskorsing 2 tahun. Kalau di Indonesia kan ini diskorsing tapi 2 tahun. Jadi 2 tahun nggak bisa ikut kuliah. 2 tahun tidak dianggap mahasiswa. Jadi kan bayangkan. Kenapa? Saking, kalau dibilang apa? Saking tidak sukanya dengan perilaku yang model seperti ini. Dan kalau dia masuk, dia tidak akan bisa dapat nilai yang bagus. Sudah dapat nilai yang bagus ya, karena dianggap apa? Kredibilitasnya sudah tercoreng. Itu luar biasa. Itu terjadi di mana? Azhar Asy-Syarif. Kan karena saya pernah menjumpai teman juga orang Mesir. Waktu itu ujian, waktunya bahasa Inggris dia di depan. Karena orang termasuk orang Mesir itu dalam bahasa Inggris itu lemah. Dia itu nyontek, ditulis di bangku. Ketahuan itu sampai kemudian lemah, sampai kemudian minta supaya tidak dikeluarkan, alias agak diusir dari ruang ujian. Itu sampai kemudian ya sampai sujud-sujud, bahasanya seperti itu. Sampai kakinya si apa namanya penjaga itu dipegangi sampai nangis-nangis. Kenapa ya? Karena seperti itu. Nah, bagaimana kemudian di negara kita? Ya kan seperti itu. Harusnya kemudian apa? Hal yang seperti ini harus dihilangkan. Praktek dari awal. Untuk apa? Untuk memunculkan kemudian apa? Yang namanya generasi-generasi yang baru. Solusi yang ditawarkan apa dari agama ini? Tidak lain adalah di dalam surat An-Nur ayat 31 di akhir ayat. Allah berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ada kata jami'an. Apa itu? Bertobatlah kalian semuanya. Jadi tidak satu orang, tapi tobat secara jamaah. Nah, kalau kita bilang tobat jamaah ini dilakukannya bagaimana? Seperti itu. Maka apa? Maka dilakukannya adalah apa? Satu, kita harus sadar tentang apa? Bahwa dosa kolektif itu ada dan hanya bisa diselesaikan secara kolektif juga. Misalnya model kayak gini, yang namanya banjir itu, kalau satu orang ngomong, oh ya saya sadar, saya tidak akan buang sampah sembarangan, kira-kira masih banjir apa bukan? Nah, yang buang sampah yang lain berapa masih? Ini kan mana? Lah siapa yang harus melakukan? Bareng-bareng. Tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Makanya apa? Harus ada yang namanya apa? Kerjasama.
di masyarakatnya, kemudian naik bahkan ke pemerintahannya, bagaimana edukasinya kepada masyarakat. Sampai hari ini kita itu sering yang namanya apa? Edukasi terhadap yang namanya buang sampah, membedakan sampah yang bagus dan tidak itu juga nggak bisa. Masih belum tahu sampah yang harusnya organik dan non organik itu harusnya dibuang kayak gimana. Itu karena edukasi yang kurang juga. Lah siapa yang melakukan seperti itu? Berarti dari atas. Lah kita sebagai apa? Sebagai yang di bawah, apa yang kita lakukan? Menjaga bagaimana caranya supaya tidak buang sampah sembarangan. Kalau kita bilang susah-susah, karena rumah saya Jombang, kalau saya pulang ke rumahnya istri, itu lewat sungai. Sungai itu kalau setiap pagi, itu pasti ada yang buang pempes. Buang pempes, ya kan? Dibuang di situ. Kalau kemudian apa? Ternyata kemudian kalau ditanya itu, kenapa kok pempesnya dibuang di situ? Mohon maaf, bahasanya apa? Iya, mungkin yang diobong apa? Kalau dibakar apa? Pantatnya panas. Nah ini kan salah satu apa? Ini juga kriteria. Oh ternyata masyarakat kita masih kemudian apa? Percaya dengan hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Padahal apa hubungannya sampah dibakar dengan kemudian apa? Dengan yang namanya pantatnya sampai kemudian panas kan tidak ada. Tapi dibuang itu. Sudah dibuatkan TPA. Ternyata apa? TPA-nya sekarang kosong, ganti Pak, sampingnya sungai dijadikan tempat pembuangan. Ya Allah saja. Padahal di situ sudah ada tulisan. Nomor tulisannya. Bukan loh Pak. Sampai hewan yang ditulis, tapi kok dilakoni, itu kan apa? Itu kan sesuatu yang kita bilang loh, ya apa sih? Sebenarnya orang Indonesia itu bisa baca apa boten kan? Bisa baca atau enggak? Malas baca. Karena itu apa? Karena itu makanya kenapa tingkat literasinya itu rendah. Karena apa jawabannya? Karena bisa ngeja tapi nggak bisa ngerti maknanya yang ada di dalam bacaannya itu. Itu. Makanya tingkat literasi kita itu jauh Mas ya. Ya kan anak disuruh baca, oh baca, tapi kemudian ditanyain apa yang kamu baca, ngomong gitu. Jawabannya ngomong. Itu apa? Itu artinya apa? Gak bisa memaknai. Ya sama seperti tadi. Nah ini apa? Dosa kolektif. Itu harus kemudian diselesaikan secara kolektif. Caranya adalah bagaimana? Tentu saja dengan cara tobatnya bareng-bareng. Kalau kemudian yang disuruh tobat apa pimpinannya yang tobat, dan kalau di bawah kita masih melakukan seperti itu, seperti tadi ada orang kena musibah malah kemudian dijarah, apa bedanya dengan mereka? Banyak membuat orang yang kemudian harusnya masuk jam 7 tapi masuknya setengah 8. Kata membuat sih uang. Padahal kalau kemudian kita lihat di Al-Quran sudah ada surat Al-Mutaffifin. Maka bunyinya wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan takfif. Apa itu? Curang. Dan curang itu apa? Enggak cuma dalam jual beli, dalam bekerja juga sama. Kerja harusnya 8 jam, ternyata cuma dia lakukan 7 jam. Itu namanya apa? Itu curang. Kecuali pun saya kan istirahat, ada jam istirahatnya 8 jam, sudah ikut istirahatnya setengah jam. Ya udah setengah jam itu yang digunakan. Nah itu, ini kita harus hati-hati tentang apa? Perilaku takfif. Yang kemudian apa? Yang dicantumkan di Al-Quran juga. Nah ini apa? Kembali kepada kesadaran siapa? Banyak orang. Nah yang berikutnya adalah apa? Komitmen dalam apa? Kebaikan dan komitmen membangun masyarakat yang diridhoi Allah. Harus ada komitmennya bareng-bareng. Loh kenapa kok harus komitmen? Jawabannya adalah apa? Karena hal ini tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Kita harus ingat, rusaknya alam, rusaknya sistem itu karena akumulasi waktu yang lama. Dan kalau kita lakukan, maka apa? Bisa jadi Pak, kita itu tidak menjumpai sistem yang baik itu
lingkungan yang bagus itu kita sudah nggak menjumpai. Tapi yang kita harapkan adalah anak cucu kita nanti. Itu yang harus jadi tujuan. Gak hanya tentang mikirin kita. Karena kalau hanya mikirin kita sendiri, susah itu bagaimana merubahnya. Terutama apa? Merubah karakter. Terutama merubah apa? Merubah yang namanya apa? Kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat kita. Buang sampah ini perilaku kebiasaan apa bukan? Termasuk buang sampah sembarangan. Nih, sungai ada di mana? Di sana. Sana. Nah, ini sami nih. Kita pagi wonten ngomong boten. Bukan ada sih. Kan itu. Kalau ditanya kenapa alasannya cuma satu. Gampang. Gini kan boten. Padahal apa? Kemudian itu dosanya nanti juga berjamaah. Ada dulu. Ya, monggo. Tinggal sedikit lagi jawab. Kembali di poin yang kedua, komitmen dalam kebaikan dan juga membangun masyarakat yang diridhoi Allah ini lagi-lagi prosesnya panjang. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang dan butuh kepada apa? Orang yang saling support. Alias sama harus ada sifatnya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Harus ada yang namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau tidak ada itu, tidak bisa. Karena kalau kita hanya sendirian, kita melakukan sendiri, orang kemudian gembosi kita, tidak ada yang bantu. Tapi bagaimana kalau kemudian dilakukan secara berjamaah, maka apa di sana yang kita cari? Ketika ada yang kemudian bahasanya gembosi, apa sih ngelakoni gitu itu? Apa yang dibilang apa? Yang lain juga sabar. Ayo kita lakukan. Karena salah satu apa? Sifatnya umat Islam itu nggak mau kalau kemudian apa? Masuk surganya itu sendirian. Makanya dia ngajak aja. Lah karena itu apa? Prosesnya juga panjang. Jadi kenapa kemudian kok yang kita lakukan adalah apa? Butuh komitmen itu. Dan kenapa yang kedua adalah apa? Komitmennya adalah bangun masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama." Dan seandainya suatu negeri, suatu tempat itu kok penduduknya semuanya beriman dan bertakwa pada Allah, kami bukakan barokah dari langit. Pakainya dalam Al-Quran itu kata lau, artinya apa? Gak mungkin. Gak mungkin ada. Tapi kita melihat bagaimana kemudian negara-negara di Timur Tengah misalnya, mereka mendapatkan kemakmuran. Ya kalau kita lihat uang mata uang, salah satu mata uang yang terbesar itu adalah Kuwait dan Baghdad. Kuwait itu kalau nggak salah satu rialnya satu dinar, kalau nggak salah, pakainya dinar kalau nggak salah, itu sekitar 60.000 rupiah. Nah kalau panjenengan kerja di sana, misalnya hanya jadi dibilangin apa? Kerja, kemudian apa? Jadi ini aja office boy, apa seperti itu. Gajinya berapa? 20 real satu hari. Oh, 20 dinar satu hari. Pertanyaannya kali 30 sudah dapat berapa itu? Sudah banyak itu. Ya kan nonton? Nah kalau di Indonesia beda. Dan banyak negara-negara Arab itu yang penduduknya itu, mereka itu apa? Yang bekerja itu malah mendatang, bukan penduduk asli. Penduduk aslinya hanya sekian persennya saja. Kuwait itu termasuk yang kemudian apa? Penjaganya luar biasa. Karena itu apa? Dulu salah satu figur besar, Sayyid Yusuf Al-Qaradawi, itu pernah kemudian apa? Ketika tidak boleh masuk ke Mesir itu ke Kuwait, yang mendukung supportnya adalah Kuwait. Sampai hari ini. Termasuk pemberian yang namanya beasiswa itu juga dari Kuwait. Itu lumayan besar yang diberikan oleh Kuwait. Ini jadi apa? Jadi rujukan kita. Padahal mereka kalau dibilang apa? Apakah sudah 100%? Tidak mungkin. Karena Al-Quran ngomongnya walau kana ahlul qura. Seandainya. Karena apa? Tidak mungkin
mungkin, pasti ada kemaksiatan di sana maksiat. Nah ini jadi apa? Jadi prioritas kita bagaimana membangun sebuah masyarakat itu adalah masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah adalah bagaimana? Tentu saja yang sesuai dengan apa? Syariat Islam kita jalankan, yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Lah dari mana acuannya? Acuannya dari apa? Dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari situ. Makanya kita melihatnya dari situ. Kacamata kita adalah apa? Kebaikan itu barometernya, ukurannya adalah apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Lah kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Perbanyak istighfar dan juga amal soleh. Alias apa? Kita sadar bahwa istighfar itu akan menghapuskan dosa. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, ya kan? Alias apa? Kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus itu juga jadi dosa besar. Dosa mah jangan-jangan yang dilakukan selama ini adalah apa? Dosa kecil, tapi terus-menerus apa? Buang sampah sembarangan. Simpel, tapi apa? Tapi jadi besar. Bagaimana kalau kemudian apa? Ketika kita menormalisasi anak-anak kita, kalau bilang dari, ayo nak tak apa melakukan ini, gak apa-apa. Ternyata apa? Ternyata hal itu menjadi dosa besar kita. Karena harusnya gak boleh malah diperbolehkan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita bilang ada yang viral kan itu apa namanya? Fantasi sedara semerap dan jenengan. Tahu berita itu? Bukan semerap. Kalau bukan semerap di alhamdulillah, tidak bingung. Kalau tahu itu ya Allah, sebagai orang tua, apalagi anak perempuan, apa yang akan terjadi? Merasa tidak aman. Kok ada kemudian apa yang melakukan atau kemudian yang berusaha untuk melakukan tindakan asusila? Itu adalah keluarga sendiri. Di postingan-postingan itu baca itu ingin marah, muntah, bahasanya gitu, jijik. Ini dilakukan oleh manusia, dilakukan di negara kita. Ya Allah, apa yang terjadi? Dari mana? Apa yang salah? Dan pengikut di grup itu 40.000. Jadi nggak bayangkan, pengikutnya 40.000 lebih. Itu sampai diganti berulang kali. Itu grup Facebook itu. Belum lagi kemudian grup-grup yang lain yang mau bilang lagi-lagi model seperti itu. Nah, kalau kita nggak berusaha membenahi ini, apa yang akan terjadi berikutnya? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kita nggak usah mikirin kita. Kadang-kadang kita itu merasa, insya Allah kok saya tetap. Lalu anak-anak kita, bagaimana? Anak-anak kita yang kita pikirkan. Bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya? Apakah masih mengikuti ini? Gitu. Itu yang harus kemudian dijaga. Kita perbanyak istighfarnya, amal solehnya. Karena itu yang nanti akan apa? Akan menjaga. Lebih dalam kemudian apa? Menjaga amal soleh ini. Yang sekarang perlu apa? Perlu untuk dilakukan adalah apa? Yang pertama adalah apa? Kita mengambil tentang apa? Tentang sunnah, memberikan contoh. Ini juga sudah hilang. Amal soleh itu seringkali yang namanya apa? Umat Islam sekarang itu cenderungnya apa? Kalau melakukan amal soleh itu berusaha disembunyikan. Bener apa benar? Nggih, terus apa benar? Kenapa? Kenapa? Takut? Riya ini apa sih? Pamer kan? Pamer kan benar? Riya itu kan ada dua model. Satu dihukumi benar sudah langsung kemudian apa syirik. Ketika dari awal dia belum melakukan itu sudah niatnya bukan karena Allah. Itu para ulama ngomongnya itu syirkul adif. Dari awal sudah niatnya bukan karena Allah. Kalau ada orang melakukan kebaikan, tapi kemudian apa di tengah-tengah kebaikan dipuji orang, akhirnya kemudian apa? Merasa wah kok enak ya, gitu kan? Tak melakukan lagi. Lah itu namanya apa? Itu nanti muncul kemudian tak melakukan lagi, tapi kemudian apa niatnya sudah berubah. Itu syirkul asghar. Itu dia.
Yang kita jadikan catatan harusnya apa? Kita umat Islam di zaman yang seperti ini tidak boleh nutupi yang namanya apa tadi? Apa itu kebaikan? Tapi kita jadikan kebaikan itu contoh bagi orang lain. Saya tanya Pak, tren yang ada di X, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, ada nggak sih yang kemudian apa? Yang kemudian trendingnya itu adalah kajian misalnya? Nggak ada. Kenapa? Karena tertutupi dengan tren-tren yang buruk. Padahal apa? Kita sadar itu kebaikan dan harus diperlihatkan kepada orang, bukan karena apa tadi niatnya kita karena lillah, tapi apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang melakukan setelahnya juga akan pahalanya dapat ke dia lagi. Ini sering dilupakan hadis ini karena saking takutnya dengan apa? Man ro'a Allah, man sama Allah. Barang siapa yang berusaha, yang berupaya riya, maka Allah akan menampakkannya. Yang sum'ah juga sama, dibuka oleh Allah. Lalu bagaimana dengan teladan kebaikan ini? Teladan kebaikan ini yang harus dimunculkan. Anak-anak zaman sekarang seringkali tidak mendapatkan figur yang bisa diteladani. Mohon maaf, terjadi apa? Yang seharusnya jadi contoh ternyata tidak menunjukkan kebaikannya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Mindset kita harus dirubah, cara berpikir kita harus dirubah. Umat Islam itu penuh dengan kebaikan, harusnya malah menjadi kelompok kebaikan, bukan malah kemudian apa? Menyembunyikan kebaikan itu. Karena itu apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini kan kalau dibilang kasusnya sebagai penutup kasusnya. Ketika itu ada Bani Mudhar datang kepada Rasulullah SAW berbondong-bondong datang. Kondisinya susah, gak pakai baju, gak pakai sendal, hanya pakai kemudian penutup bawah, kemudian bawa pedang disamiri. Nabi yang melihat seperti itu, kemudian apa? Merasa, ya Allah kasihan sekali. Akhirnya apa? Beliau meminta kemudian Bilal untuk mengambil adzan. Kemudian apa? Adzan, sholat. Setelah sholat kemudian apa? Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian apa? Dengan satu ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya kan? Ittaqu, semuanya dengan kata takwa. Kemudian apa? Kemudian Nabi memberikan motivasi, ayo semuanya bantu. Jangan tahu apa yang terjadi di sana. Para sahabat tidak langsung bangun. Yang membuat Nabi seolah-olah apa? Wajahnya berubah. Ada kekecewaan di wajah Nabi. Ingat Nabi itu kalau marah itu kelihatan. Jadi Nabi itu bahasanya tidak pernah bohong dengan ekspresi wajahnya. Ada kekecewaan. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat yang kemudian apa? Berdiri. Dia pergi ngambil sekarung kurma, langsung kemudian ditaruh di depan para sahabat yang lain. Jangan tahu apa yang terjadi saat itu, semuanya bangkit. Kemudian apa? Menyebar sendiri-sendiri, ngambil barang-barang itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Walaupun ada yang hanya kemudian apa? Bawa satu butir kurma karena nggak punya apa-apa. Saat itulah kemudian Nabi mengatakan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyan kusamin ujurihim saibun. Gak dikurangi sama sekali. Artinya apa? Orang yang memberikan contoh tadi dapat pahala dari orang sebanyak itu. Begitu pula kemudian apa? Nabi mengatakan man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi bisruha. Barang siapa yang memberikan contoh tapi contohnya buruk, ini bahaya. Dia dapat dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya juga.
yang baik, panjenengan bikin status yang baik, Pak. Tidak usah kemudian apa, takut. Saya nanti takut dikira dia. Tidak usah takut yang seperti itu. Niat kita karena apa? Pengen memotivasi orang-orang yang membaca supaya melakukan kebaikan. Itu loh yang penting. Ini apa? Kesadaran kita untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Jangan ditutupi di zaman yang seperti ini. Karena apa? Yang namanya keburukan itu sudah terlalu banyak terekspos, terlalu banyak menyebar, sedangkan kebaikan tertutupi di bawahnya. Kita nggak ingin yang demikian. Harusnya sebagai umat Islam apa? Tadi kita sebarkan kebaikan, kita contohkan kebaikan itu kepada semua umat Islam. Insya Allah ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Rabbana ij'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa taqwa wal khair wa la taj'alna min ahli su'i wa dhair. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum innaka antal khairun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.